starting point of every human development. Dan yang menjelaskan bahwa pendidikan itu dimulai, poin pendidikan dimulai dari setiap pengembangan diri manusia. Itu mungkin dari saya, Mister. Thank you. Ya, bagus itu ya. Jadi yang pertama ini Islam memberikan kepentingan yang besar terhadap ilmu pengetahuan dan pendidikan. Ketika Al-Quran mulai turun, diwahyukan, kata pertama, ayat pertama itu adalah Iqra, yang berarti baca, gitu ya. Sehingga Al-Quran itu starting point, sehingga pendidikan menjadi starting point perkembangan manusia. Coba dilihat ya. Jadi sebetulnya ilmu itu memang Islam itu yang punya sebetulnya di awal itu. Bukan yang lain itu ya. Jadi coba lihat juga orang-orang yang berilmu juga Allah berkahi dengan banyak hal. Dia dunia dapat juga, akhirat dapat juga. Cara berbicaranya juga bagus. Cara berkomunikasinya juga keren. Insya Allah itu. Kalau Allah belum memberikan saudara-saudari hari ini fasilitas dunia, fasilitas akhirat, insya Allah itu hanya menunggu waktu aja sebenarnya. Percayalah itu. Tapi kalaupun dunia nggak dapat, insya Allah akhirat akan dapat nanti ya. Oke, lanjut ke yang kedua. Rafino, good, bagus. Ada yang mau memberikan makna yang kedua, tidak harus ditranslate. Silakan. Ada yang mau? Well, baik. Pendidikan adalah cahaya yang menunjukkan manusia ke arah yang benar untuk hidup, gitu ya. To serve itu kalau kita lihat di sini adalah untuk bergerak, gitu ya, untuk bergerak, untuk berjalan. Pendidikan adalah sebuah cahaya yang menuntun manusia itu ke jalan yang paling baik untuk bergerak. Jika pendidikan itu gagal ya untuk menumbuhkan disiplin dan komitmen untuk mencapai the minds of student sampai ke pikiran anak, it is not totally their fault. Itu sebetulnya bukan salah mereka sendiri. We as educator play important role in making learning process interesting and enjoyable. Kitalah sebagai pendidik yang memainkan peranan penting dalam membuat proses pembelajaran itu menarik dan enjoy, ya. Jadi Bapak Ibu, ketika anak itu tidak disiplin, kemudian komitmennya kurang, dia kurang suka belajar, itu bukan totally dia yang salah tuh. Bisa jadi kita bawaan kita marah saja, atau kita nak menarik, atau awak di kelas itu awak babaun misalnya, ya gigi balado misalnya Pak Ibu, kurang keren guru PAI, ya kan? Kita salah kita Bapak Ibu, jadi kita belum mampu menjadikan mata pelajaran PAI menjadi mata pelajaran favorit bagi mereka. We have to convert education into a sport and learning process has to garner interest in student, motivate them to stay back in institution. Kita harus mampu merubah pendidikan ke dalam sebuah proses pembelajaran sehingga dia menarik dan memotivasi mereka. Jadi Bapak Ibu, kenapa anak, coba Bapak Ibu bayangkan anak, sebanyak itu siswa, sebanyak itu guru, kenapa orang tertentu dia tidak suka? Coba kita berevaluasi.
Jangan menyalahkan anak. Ada orang Pak Ibu, ketika anak-anak itu kurang menarik, ketika anak itu salah, ini anak nyopor ke ruangan tuh. Iko paja ko siapa ko agak parah bentuknya. Tapi dia tidak pernah mengevaluasi dirinya sendiri Bapak Ibu. Anak selalu salah, anak selalu nakal. Tapi dia tidak menganggap begini. Antusiasnya orang dengan kita, tertariknya orang dengan kita, takutnya orang kehilangan kelas dengan kita. Itu sebetulnya disebabkan oleh kita menarik bagi anak. Coba kita menjadi guru-guru yang menarik. Sehingga Bapak Ibu, siswa-siswa kita, anak-anak kita, itu bermimpi-mimpi dia dengan kita. Wah, sayang sekali kalau saya nggak bertemu dengan ibu dia, gitu. Lanjut, education should become a fun. Pendidikan itu harus menjadi fun, sesuatu yang menarik, ya. And thrill to them dibanding membosankan, burden, ya, dibanding merusak dan membuat sebuah kebosanan. Coba Pak Ibu ya, kadang-kadang saya berpikir juga saya menyekolahkan anak misalnya, gitu ya. Jangan sampai Bapak Ibu sekolah itu menjadi sebuah tempat bagi dia, tempat-tempat yang misteri. Tugas balunggu, guru suku menteror, gitu ya. Kemudian semuanya salah, gitu ya. Itu salah satu kegagalan pendidikan. Pendidikan itu menarik Bapak Ibu. Keren, hebat, asik, kemudian dia menjadi sesuatu yang memang bersejarah, begitu ya. Next, ada yang mau melanjutkan ke paragraf ketiga? The purpose of education. Tujuan pendidikan bukan hanya membuat anak-anak literate, ya. Tujuan pendidikan bukan hanya membuat anak-anak itu paham, tetapi memang rasionalnya itu meningkat, pengetahuan itu bertambah, dan sufisiensinya itu bagus. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu ya, ini yang tampak di saya di sini. Saya minta di sini. Pak Dodi Wardi. Kira-kira kalau ada anak-anak kelas 1 dan kelas 2 dan kelas 3 Bapak Ibu kita ajar, kira-kira yang lebih patuh itu kelas berapa, Pak? Kelas 3, Pak. Yang lebih patuh, Pak? Iya, Pak. Kalau kelas 2 gimana, Pak? Kelas 2 biasanya lebih patuh dari anak kelas 1, Pak. Oh gitu, Pak. Berarti ya, Bapak sukses itu. Kalau saya banyak melihat, mohon maaf, Pak, yang lebih baik itu kelas 1, Pak. Semakin kelas 2 dia semakin gadang perangainya, Pak. Kalau Ibu Malinda gimana, Bu? Benar, Bapak. Benar kan, Bu? Ya. Sama dengan Bapak, Bu. Karena kelas 1 tuh anaknya baik, kelas 2 nanti dia sudah mengetahui lingkungan di atas, jadi mulai nakal, kelas 3 lebih nakal. Nah, ini betul. Dalam banyak apa ya? Mungkin Bapak tadi keren dia mendidik mungkin. Kebetulan saya dulu pernah gini, Pak. Ya. Kebetulan saya dulu pernah jadi wali kelas dari kelas 1 sampai kelas 3 saya semua, Pak. Gitu kelas ya. itunya ganti-ganti, Pak. Kebetulan naik gak lumayan nakal, Pak. Ya, tapi ini kan sebuah pernyataan Pak Dodi yang sangat sudah dialami ya. Tapi dalam banyak hal saya lihat, saya tanya ke guru-guru itu, sudah 10 tahun juga saya mengajar di sini di pasca ini, lebih cenderung anak-anak yang baru masuk lebih culun dia kan. Jadi artinya, mohon maaf, kita sebetulnya belum sukses untuk mengajar Bapak Ibu. Mengajar itu sebetulnya semakin dia tinggi pendidikannya, akhlaknya semakin baik, kan gitu ya. Jadi sama kayak gini, semakin Bapak Ibu S2, itu sebetulnya kepala sekolah semakin nyaman sama Ibu, bukan semakin payah. Iko semakin sekolah, semakin kuliah, banyak kritikan-kritikan untuk kepala sekolah ini kan. Jadi artinya padahal sebetulnya semakin kita sih, Pak. maka semakin berakhlak. Gimana, Bu? Kepala sekolahnya aneh-aneh, makanya sering diprotes. Oh gitu.
Iya, tapi dia tempat lain kalau di Siko Sado juga pulau sekolah aja lihat jarak aja. Ya, Hamna tuh kepala sekolah sama Mister. Gimana Bu, Pak? Buya Hamna kepala sekolah sama Mister. Oh gitu. Baik. Jadi yang tadi sejatinya semakin ke atas, begini Pak Ibu, semakin dia S2, semakin dia S3, yang lebih meningkat itu sebetulnya attitude-nya. Jadi attitude, logika pendidikan itu semakin memiliki pangkat, itu semakin memiliki akhlak yang begitu baik. Begitu ya? Ya. Baik, ada yang mau menambahkan di sini lagi? Oke. Kita bacakan saja kesimpulan ya, biar lebih cepat. Nah, Bapak Ibu coba lihat ya. Ini yang dimaksud dengan video tadi. Oke, video apa namanya? Video klip. Oh ya, video klip. Terdengar suara saya ya? Masih terdengar. Kemudian ini video klip juga. Bapak Ibu pilih, kemudian nanti menarik tokohnya itu. Jangan diletak di situ orang gaya Bapak Ibu. Cari yang begitu menarik wajahnya. Kemudian milenial. Ini Malaysia nih. Makanya jurnal ini jurnal Malaysia, maka ada basibanya di sini ya. Kemudian mind mapping. Nah, ini mind mapping Pak Ibu. Menggunakan teknologi. Jadi Islam sebagai civilization. Nanti dibuatnya apa-apa saja di sebelah kiri, apa di sebelah kanan. Itu sudah biasa kita tuh Pak Ibu. Lanjut. Mind map katanya. Ini contoh YouTube. Pak Ibu ya. Jadi coba dicari YouTube ini ke Myth of Islamic Civilization ya. Jadi bisa dicari, coba Bapak Ibu buka aja yang ini mungkin dapat detik ini. Jadi YouTube itu kita buka, kemudian nanti kita berikan ke anak. Tagak matu Bapak Ibu. Daripada ceramah aja Bapak Ibu. Apalagi dikte. Masih ada nggak Bapak Ibu yang dikte hari ini? Ya Allah Bu, saya pernah juga melihat didiktenya sama ibu gurunya. Akhlak terpuji. Akhlak terpuji adalah, gitu ya kan? Itu nggak banget Bu. Sudah dihilangkan Bu tahun 61 itu tuh. Nah, ini apanya? Jadi komen-komen dari anak, coba lihat ya komennya. Di sini misalnya saya ingin besarkan di sini setelah dia melakukan PowerPoint menggunakan apa tadi? Multimedia dengan berbagai hal. Apa katanya? Islamic studies is very interesting, enjoyable, kata anak ya. Jadi kata anak-anak tuh belajar Islam itu ternyata menyenangkan dan begitu menarik. Subjeknya was not very stressful. Yang ini ya, subjeknya itu tidak membuat kami stres. Ini kata-katanya. Gitu ya. Kita besaran di sini ya. Itu sudah besar tadi ya. Oke. Yang ntar dulu. Nah, ini lagi Pak Ibu. The class in interesting. Kelas itu sangat menarik dan very interactive. Ustazah, karena dia di sini memakai ustazah, tidak dia tukar huruf, tidak dia tukar dengan teacher. Ustazah have managed to make the class fun. Ustazah itu mampu memanage, mengelola untuk membuat kelas itu fun dan pada waktu yang sama full with knowledge and information. Pada waktu yang sama dia juga memiliki ilmu pengetahuannya itu juga penuh dan informasi. Ini mohon maaf Ibu,
Ada mungkin juga orang yang fun-nya banyak, ceritanya banyak, kemudian videonya banyak, tapi isinya kurang. Itu juga nggak bagus. Bapak Ibu boleh menjadi ibu dan bapak PAI yang baik, tetapi Bapak Ibu tidak cukup lucunya itu. Guru lucu boleh, tapi guru yang harus memiliki pengetahuan luas sebuah keharusan gitu ya. Lanjut, I think the lecturer, saya rasa gurunya itu memberikan respon yang sangat bermanfaat dan informatif. Dia membuat kelas kami itu tidak boring, and I thought keep it up. Dan menurut saya lanjutkan dengan yang seperti itu. Nah, jadi ini usul-usul dari anak-anaknya. Lanjut, Ustazah has taught much more than merely chapter of Islamic studies. Ustazah mengajar jauh sekedar hanya membuka buku-buku Islam. She opened the mind, tapi dia membuka cakrawala kita dan mampu memberikan aspek-aspek yang indah. This is truly the study of Islam wholesomely. Ini betul-betul pembelajaran Islam yang amat menggembirakan. Jadi Bapak Ibu, ini termasuk juga begitu Bapak Ibu menjadi guru, jadilah Ibu Bapak Ibu menjadi guru yang fenomenal ya, yang pakai yang pakai multimedia begitu ya. Lanjut di sini. Ustazah is very knowledgeable. Di sini dia sebut Ustazah is very knowledgeable. Ustazah ini adalah orang yang memiliki ilmu yang luas and teaches many new things, dan mengajari hal-hal yang begitu banyak tentang Islam. Fun and entertaining. Fun artinya Menyenangkan. Menyenangkan dan entertaining. Entertaining artinya Menghibur. Menyenangkan dan menghibur. Jadi keluarnya dari belajar agama tuh Pak Ibu, hore, ini adalah pelajaran yang paling keren. Gitu Pak Ibu ya. Nah, menurut Bapak Ibu di lokal di Zoom ini ada enggak yang Ibu Bapak Ibu yang mencap Bapak Ibu sebagai guru killer Pak Ibu? Ibu Ria, boleh diberikan tanggapannya Ibu, bagaimana pandangan anak-anak Ibu terhadap Ibu mengajar, Bu? Saya sering berubah-ubah, Pak. Kadang berubah-ubah ya, Bu? Ya, kadang saya killer, kadang saya ya bercanda sama anak gitu. Tergantung kondisinya, Pak. Fleksibel, Pak. Gitu ya. Ya, kalau gini, Bu, kalau tegas terhadap anak itu harus, Bu. Ya, tegas. Tetapi memang tegas kepada mahasiswa itu kan, siswa itu kan bukan berarti harus kasar kan, Bu? Iya. Nah, iya sih ya. Nah, tapi ada levelnya loh, Pak. Level 1, level 2, level 3. Oh, kok sama lo buat bentuk ladu, Bu? Sama lo bentuk mie padeh, Pak. Mie padeh itu, Bu, Ibu. Level 1, level 2, level 3. Nah, itu Ibu mengeluarkan level yang paling tinggi, level 3 balik, Bu. Iya, begitulah kira-kira, Pak. Harus pakai level pula kayaknya. Apalagi kalau tingkat senawiyah itu kan ABG, Pak. Gitu ya, Bu. Nah, saran saya begini, Bu. Kadang-kadang, Bu, saya kan juga guru juga nih, Bu. Guru itu kan sama dengan dosen, Bu. Jadi intinya satu, nah, Bu. Saya sama semua itu. Memang sebelum kita ke kampus, ke sekolah itu, Bu, kita memang harus spiritual kita tuh harus penuh dulu, Bu. Jadi charger itu seperti apa ya? Kalau istri saya itu menyebutkan misalnya seperti yang charger kalau habis baterai pakai apa namanya tuh, Bu? Power bank. Power bank. Ya, power bank, Bu. Jadi power bank itu, Bu, sebetulnya malam-malam itu, Bu, kita sudah harus sholat tahajud, Bu. Malam tahajud, pagi baca Al-Qur'an, duha, baca Al-Qur'an itu 30 setengah juz sebelum ke sekolah begitu, Bu ya. Jadi, Bu, gini, Bu, ketika nanti di sekolah itu banyak masalah, memang jiwa kita itu kuat, Pak Ibu. Coba lihat Pak Ibu. Orang yang tidak memiliki kemapanan spiritual sebelum barangke, Bapak Ibu, memangnya lebih ganas dan lebih buas, Pak Ibu. Salah sesetik, Bu.
langsung main gas, Bu. Padahal masalahnya seketiknya, Bu. Tapi kalau orang luas, orang spiritualnya kuat, dia bisa melihat permasalahan besar itu jadi kecil. Nah, masuk Ibu ke lokal, Pak Ibu, talambe ada. Iko Pak talambe, kata lambe. Coba Ibu, bisa jadi di rumah itu tadi Pak Ibu, inilah diberang dari orang tuanya Pak Ibu. Bisa jadi dia belum makan tadi Pak Ibu. Bisa jadi dia sudah baru siap membantu orang tuanya Pak Ibu. Ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu, saya akhiri mungkin di sini. Ini sudah ada yang mengontak saya mengisi bidik misi. Satu Pak Ibu, menjadi dari ini menjadi guru PAI yang fun dan entertaining dan menghibur. Kedua, jadi guru yang memang memahami substansi. Ingat, kita tidak cukup menjadi penghibur orang, tetapi kita juga harus memahami substansi materi yang baik. Yang ketiga adalah Bapak Ibu memang harus melek dengan multimedia hari ini. Tidak ada cara lain Pak Ibu. Harus tukar. Jadi gini, ceramah bukan berarti tidak boleh Bapak Ibu. Tapi setiap masuk Bapak Ibu tidak punya bahan, kemudian suruh dikte, disuruh berdiskusi. Misalnya datang jam 8 kemudian disuruh menjawab pertanyaan, beko jam 8 lewat sampai 45 menit diambil tugas. Itu kampungan dan kuno, bin kuno-kuno sekali Bapak Ibu. Tidak ada lah seperti itu lagi Bapak Ibu. Apalagi guru-guru PAI kayak Pak Dodi ini, itu keren sekali tuh. Kelas 3 aja lebih baik dibanding kelas 2 di tangan dia nih. Kelas 2 lebih baik di tangan kelas 1 itu. Barai Pak Dodi wah. Nah, Pak Dodi itu guru yang keren Pak. Yang keren dia tuh. Dari Gimana mantan murid saya ada Pak. Gimana Iya Pak, ini saya siswa beliau dulu Pak. Pesatrio siswa saya dulu Pak. Oh gitu. Jadi ada kesaksian, ada testimoni sini Pak ya. Jadi caranya Bapak Ibu, karena kita tidak akan memperbanyak menteorikan, ayo mulai minggu selanjutnya bagaimana merebut jiwa itu Pak Ibu. Memang pelajaran PAI pelajaran yang paling top bagi mereka. Guru-guru yang suka dengan multimedia, yang suka senyum, kemudian yang suka gaul Pak Ibu ya, yang bersih, yang memang keren, sehingga memang menjadi orang-orang yang hebat. Baik Bapak Ibu, saya rasa saya boleh cukupkan sampai di sini Pak Ibu ya. Oke. Sebenarnya saya agak kurang nyaman tadi Pak Ibu belum ada presentasi, tapi saya nggak adil juga Pak Ibu. Saya masuknya juga agak jarang tatap muka sama Ibu, tentu rindu juga saya. Minggu depan, tolong sekali Pak Ibu. Siapa tadi? Ibu Agustin. Ya. Belum hadir hari ini Pak Ibu. Belum hadir lagi, Mister. Nah, saya ingin menyebutkan sama Pak Ibu ya, nggak apa-apa Pak Ibu agak berpayah-payah dikit Pak Ibu. Berpayah-payah mentranslate-nya, berpayah-payah untuk tidak tidur gitu ya. Kalau sudah pasca sarjana tuh Pak Ibu, tidur Bapak Ibu tuh 4 jam cuma Pak Ibu. Kalau Bapak Ibu tambah gapuk selama pasca, itu beraja Ibu kurang tuh Pak Ibu. Kalau Ibu kuliah dulu semakin kurang Bapak Ibu. Gitu ya. Belum lagi, mohon maaf, belum lagi biaya-biaya kita besar gitu ya. Itu memang nanti akan Bapak nikmati nanti dengan pembelajaran yang begitu baik. Jangan khawatir Pak Ibu, tetap adegan itu. Baik, saya boleh cadangkan 3 orang Bapak Ibu supaya aman besok. Mana tahu waktunya ada minggu depan. Ya. Boleh tunjuk tangan Bapak Ibu siapa yang mau presentasi minggu depan. Saya menunjuk presentasi bukan moderator agak gampang. Halo. Ustaz. Pak, ya boleh Pak. Siapa? Ibu Yarhamna yakin Bu? Insya Allah Pak. Ya Ibu iya berjanji ya bana berjanji bono Bu. Tidak boleh Bu badutur ya Bu. Mantap Bu. Awal lah berjanji hidup taruh aja Pak. Tidak ada badutur ya Pak. Mantap Bu. Sama Pak. Mantap Bu. Kemarin sudah moderator. Ya Pak. Sudah moderator Ibu. Sudah Pak kemarin sama Satrio. Sebuah moderator yang Bapak Ibu kirim ke saya itu insya Allah catatannya tersimpan dengan baik. Mungkin Ibu tidak sabar untuk minggu depan boleh Bu Yarhamna taraga lemu menangah sore Ibu Bu. Insya Allah Pak. Oke, siapa lagi? Insya Allah Pak. Siapa lagi Bu?
Yang Ibu Agustini tetap ya. 2 lagi, Bu. Pak Jamal tadi nunjuk. Jamal Ustaz. Jamal karena memang Jamal ini sudah 2 kali berturut-turut belum jadi ya lagi karena ya. kan memang ada hambatan turun. Insyaallah Depan. Jamal besok. Oh, boleh. Sabtu depan. Siapa lagi? Satu lagi, Bapak Ibu. Hai. Halo. Pak Dodi lagi, Pak Dodi. Pak Dodi belum, Bu? Belum, Pak. Buat cadangan enggak apa-apa, Pak? Pak Dodi ke biawak, saya menunjuk. Tidak perlu pada disepakati Iya, kita. Pak. Oke, 3 ya, Pak Ibu. Iya, Pak. Oh ya, baik Bapak Ya, Ibu. Pak. Tolong Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu presentasi itu pastikan memang presentasi ini menjadi presentasi terbaik Bapak Ibu sepanjang sejarah. Gitu ya. Thank you very much. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, kalau saya agak terasa meledek Bapak Ibu. Saya ingin guru PA itu menjadi guru-guru yang hebat Bapak Ibu. Mari kita berubah. Kita Ya, Pak. bisa kita tidak. Pak. Gimana, Bu? Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Bu. Kita tidak bisa merubah dunia dengan sendiri, tapi kita bisa merubah anak-anak kita dengan belajar agama, Pak Ibu. Percayalah, Pak Ibu. Kalau sistem di sekolah kadang-kadang tidak mudah juga menembusnya, tapi kita bisa menembus sistem PAI yang dengan anak-anak kita. Terima kasih, Bu. Mohon absennya tetap diambil, dikirimkan ke saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.